Kalau lihat dari spek prosesor doang, Oppo Reno 2 ke Oppo Reno 3 dan bahkan ke Oppo Reno 4 masih unggul Oppo Reno 2. Jadi ada penurunan spek untuk hal lain. Salah satunya untuk lebih menjangkau pasar karena harganya biar lebih murah. Sekarang Oppo A53 yang dapat treatment serupa. Speknya itu sekilas sama ya di downgrade. Snapdragon seri 400 dan layarnya cuma HD. Jadi apakah Oppo A53 ini worth it untuk dibeli atau malah jadi enggak banget buat dibeli? Oke, di sini Fadil langsung aja kita review. Jadi ada 5 hal yang pengen saya bahas di Oppo A53 ini. Langsung aja nomor 1 itu adalah fisiknya yang kurang cantik. Sekilas emang fisik tuh sama ya kayak Oppo A52. Bagian depannya tuh masih punya tompel ya di pojok. Dan sama-sama bahan plastik. Tapi yang beda di sini adalah sensor sidik jarinya yang ada di belakang. Emang sih ini masalah selera banget ya, cuman menurut saya kalau misalkan sidik jari saat ini ada di belakang tuh kayak kurang bersih aja sih. Lebih baik di pinggir aja atau di layar. Tapi untungnya gripnya nyaman, keobatin sama itu. Lalu warna hitam yang saya pegang ini tuh juga cakep ya. Kalau pas lihat di gambar atau internet emang kelihatan kayak norak sih warnanya. Tapi pas dipegang langsung cukup bagus, apalagi C-frame-nya ini agak ngedoff warnanya. Yang kedua ada 90Hz yang kesendet. Sampai saat video ini diupload, ini adalah ponsel dengan refresh rate 90Hz termurah saat ini, yang resmi Indonesia. Tapi tentunya jangan berharap feel-nya tuh sama ya kayak Realme 6 yang punya harga di atas ponsel ini. Dengan refresh rate 90Hz emang enak ya dioperasiin itu, smooth. Tapi agak sering sih kejadian lag, bisa dikatakan agak ganggu. Menurut saya ini ada masalah di softwarenya aja yang bisa diperbaiki nanti. Karena si softwarenya ini belum optimalin Snapdragon 460 yang bisa dikatakan cukup baru. Jadi wajar. Untungnya walaupun agak kesendet, terus layarnya cuma HD+, yang mengartikan lebih kelihatan tiap pikselnya dibandingkan Full HD, warna yang dihasilin tuh cukup cakep ya. Gak pucet kayak ponsel HD lainnya. Jadi gak salah Oppo nyentumin NTSC-nya 65%, yang mengartikan lumayan akurat walau nggak pakai banget. Lalu selanjutnya ini tuh pakai prosesor yang sebenarnya campuran dari Snapdragon 665. Jadi emang Oppo tuh ini pakai Snapdragon seri terbaru ya, yaitu Snapdragon 460. Yang dikenalin kalau nggak salah bareng sama Snapdragon 662. Nah, tapi si Qualcomm tuh ngeklaim bahwa prosesor ini tuh 60% lebih kenceng dibandingkan Snapdragon seri 400 sebelumnya. Nah, kenapa? Itu tuh bukan gimmick atau marketing belaka ya, karena si Snapdragon 460 itu pakai GPU yang sama dengan Snapdragon 665, yaitu dia pakai GPU Adreno 610. Jadi secara teori performa GPU-nya tuh sebanding sama Snapdragon 665. Tapi ya tentunya CPU-nya masih kalah dibandingkan Snapdragon 665 karena clock speed-nya juga beda. Performa sehari-hari buat chatting dan pemakaian kasual emang nyaman. Tapi feel-nya tetap masih kerasa kayak Snapdragon seri 400 sih. Emang meningkat ya kerasa, cuman nggak pakai banget. Tapi ya itu wajar. Lalu masalah gamenya emang ini kerasa meningkat ya dibandingkan seri Snapdragon 400 sebelumnya. Main PUBG ada settingan medium smooth. Cukup nyaman ya buat ngegame, khususnya ngegame di ponsel dengan Snapdragon seri 400 ya. Sebenarnya kalau misalkan masalah performa doang kalau dibandingin sama Oppo A52 yang punya Snapdragon 665, walaupun GPU-nya sama, tapi tetap lebih enakan si Oppo A52. Tapi ya mengingat harganya ini lebih murah dan GPU-nya sekelas, jadi ya bisa termaafkan dan dimaklumi. Mungkin kalian ada yang bertanya dan bilang, pasti kebantu kok sama layarnya yang 90Hz. Tunggu dulu. Yang harus kalian tahu adalah si refresh rate tinggi lebih dari 60Hz, itu tuh gak semua aplikasi atau game udah dukung ya. Kalau di PUBG emang udah dukung ya refresh rate tinggi, tapi itu tuh buat beberapa ponsel aja. Dan khususnya buat Android yang pakai Snapdragon seri 800. Yang diutamain saat ini ada seri OnePlus ya, karena mereka udah kerjasama sama si Tencent. Sekali lagi di spek yang udah dikasih ini tuh dapat dikatakan lumayan, walau bukan yang terbaik di rentang harganya. Tentunya walaupun internalnya cuma 64GB, masih bisa ditambah sama microSD yang terpisah dari slot SIM-nya. Dan buat bantu performa Snapdragon 460 ini, Oppo udah nyematin tipe penyimpanan UFS 2.1. Ingat ya ini UFS, karena ada beberapa ponsel lain yang punya harga yang lebih tinggi dan pakai Snapdragon seri 600, itu tuh ada yang masih pakai eMMC. Tapi ini udah pakai UFS dan itu ngaruh banget ya buat baca dan tulis data. Keempat ada ColorOS 7.2. Si Oppo A53 ini tuh udah berbekal Android 10 dengan kustomisasi ColorOS 7.2 yang sama kayak di Oppo Reno 4. Tampilannya lebih clean, lebih smooth, dan tentunya fitur serta kustomisasi penampilan lengkap. Jadi masalah fitur software jangan dipertanyakan panjang lah. Udah oke pokoknya.
ColorOS yang dulu udah beda sama ColorOS yang sekarang. Paling yang masih menjadi PR adalah update Oppo, masalah update sistem tuh masih kurang ya. Dan yang jadi PR juga adalah yang tadi udah dibahas, integrasi antara software ColorOS 7.2 dengan Snapdragon 460 yang baru ini tuh masih kurang, jadi masih butuh update. Dengan fitur dan spesifikasi yang tadi udah dibahas, masalah baterai serta pengisiannya yang 18 watt, di Oppo A5 III ini tuh saya rasa bukan masalah, walaupun bukan yang terbaik mengingat chipset barunya ini tuh belum optimal. Yang kelima, yang terakhir adalah kameranya bagus dengan fitur seadanya. Fitur dari kameranya ini dapat dikatakan minim, tapi menurut saya oke sih. Dia nggak punya ultra steady dan dia nggak punya mode malam. Tapi untungnya untuk mode malam bisa dihandle sama si mode Pro yang punya pengaturan shutter speed dan pengaturan ISO. Saya bilang nggak ada masalah karena emang hasilnya cukup oke ya. Warnanya emang nggak natural, tapi untungnya nggak lebay. Jadi pas. Detail dan HDR-nya emang bisa dikatakan nggak wah. Tapi setiap komposisi yang ada tuh saya rasa pas, jadi gak balapan antara ketajaman, kontras, dan lainnya. Jadi saya suka. Walaupun di malam hari ya bisa dikatakan agak kurang ya, mungkin nanti di update software selanjutnya bakal diperbaikin. Dan seperti biasa, mode bokehnya baik depan atau belakang cukup rapih ya. Hasil kamera depannya tuh bagus ya, standar Oppo banget. Sekarang kamera depan Oppo gak selalu cantik kayak dulu ya. Jadi buat cowok juga masih oke. Terus masalah video dapat dikatakan standar ya, mentok di 1080p. Saya rasa saya lebih suka video kamera depannya sih dibandingkan kamera belakang ya. Ini perekamannya 1080p 30fps ya, gak bisa lebih soalnya ya harganya murah ya. Jadi ya gitulah. Tapi kalau misalkan masalah detailnya emang cukup baik ya kelihatannya si tekstur si pohonnya. Cuman warnanya emang tetap ya gak natural. Jadi si pohonnya ini lebih kelihatan putih ya, padahal agak coklat. Jadi ya mungkin biar nanti orang kalau misalkan di shoot ya kelihatan lebih putih walaupun ya mukanya gelap. Dan ya detailnya oke, tapi masalah kestabilan juga emang standar ya, masalah kestabilan. Dia gak bisa protes dan gak ada ultra steady dan sebagainya. Dan masalah fokusnya juga standar ya. Fokusnya standar, tapi kalau misalkan kalian lihat si objeknya agak dekat, detailnya bakal tetap ketangkap ya, kan kadang ada yang ambil objeknya deket tapi susah fokusnya, tapi ini lumayan ya, jadi oke lah. Jadi warna langitnya emang lebih biru dibandingkan seharusnya, jadi AI-nya main banget ya di sini. Seperti itu. Ini kalau kamera depannya sama ya, untuk di 1080p 30fps. Ini emang ada AI beautify-nya, cuman saya matiin ya. Dan walaupun dimatiin emang tetap agak kelihatan putih sih muka saya. Tapi walaupun backlight bisa masih dihandle ya sama dia. Dan masalah detailnya cukup standar ya. Jadi nggak wah-wah banget. Dan warnanya juga sama ya kayak kamera belakangnya, dipertajam, nggak natural ya, warna daun dan sebagainya. Dan masalah kestabilan, kayaknya masalah kestabilan lebih stabil ya dibandingkan kamera belakang. Jadi buat ngevlog ini tetap oke ya, walaupun harga 2 jutaan. Emang Oppo A5 III ini tuh ngasih harga yang murah tapi memberikan kita refresh rate yang tinggi. Jadi mungkin pertanyaannya, apakah ponsel ini worth it untuk dibeli dengan mengingat si refresh rate yang tinggi tersebut? Menurut saya enggak. Menurut saya di rentang harga 2-2,4 juta, daripada mempertimbangkan ke beli ponsel yang punya refresh rate tinggi, mending lebih mempertimbangkan atau meluangkan ya untuk si prosesor atau resolusi layar. Kecuali kalau misalkan budget kalian tuh udah lebih dari katakanlah 3 juta, baru mempertimbangkan refresh rate. Saya nggak bilang ponsel ini tuh gak layak dibeli loh ya. Tetap layak kok buat kalian yang emang tetap penasaran, walaupun saya udah bilang kayak tadi, penasaran sama ke refresh rate yang tinggi, kamera depan yang tetap bisa bersaing dengan ponsel di harga yang lebih mahal, dan baterainya juga lumayan oke. Pokoknya kalau misalkan kalian emang mau beli ponsel ini tuh nggak salah, dan jangan terlalu ganggu sama si Snapdragon seri 460 di dalamnya. Karena udah beda banget sama Snapdragon seri 400 sebelumnya.
Apalagi ini udah ditemenin sama tipe penyimpanan UFS 2.1. Dan tentunya buat pengguna Oppo A52, kalian nggak usah bingung dan mesti beli ponsel ini ya, cukup stay di ponsel kalian. So, itu dia review Oppo A53 kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Dari sini Fadil, peace out.